Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini kita berada di wilayah Keraton Surakarta. Kita melihat suasana pagi yang cukup sejuk dan belum begitu ramai, kawan-kawan. Nah, ini ada beberapa lokasi. Saya sendiri kurang tahu dulunya digunakan untuk apa. Sepertinya bangunan lama, sisa peninggalan Belanda. Setelah ini kita akan masuk, kawan-kawan, menuju ke lokasi museum yang kita akan jalan-jalan dan melihat ada apa saja dan seperti apa di dalam Museum Keraton Surakarta. Lokasinya cukup luas. Kita bisa melihat sejuk dan indahnya suasana di Keraton Surakarta. Karena masih cukup pagi, kawan-kawan, jadi untuk parkirannya masih belum begitu ramai. Nah, ini yang saya sudah lama ingin tahu, sebenarnya ini bangunan apa, menara yang digunakan untuk apa. Nanti kita akan cari tahu, kawan-kawan. Sekarang kita sampai di depan Museum Keraton Surakarta. Nah, tadi dari jalur utama kita bisa jalan kaki atau naik kendaraan menuju lokasi. Masih pagi, kawan-kawan, masih disapu. Nah, ini ada patung siapa ya? Mungkin ada yang tahu. Kita tunggu loketnya buka, kawan-kawan, karena pagi ini masih belum buka untuk loket museumnya. Sambil menunggu, kita lihat-lihat seperti apa bagian depan. Nah, ini ada beberapa aturan terkait dengan tata tertib masuk museum dan harga tiket museumnya, kawan-kawan. Ada beberapa aturan yang tentunya harus kita paham. Masih dibersihkan sampah-sampahnya. Suasananya begitu nyaman, teman-teman. Kita sekarang ada di Keraton Solo. Nah, ini setelah menunggu beberapa saat, loketnya sudah buka dan pengunjungnya cukup banyak. Kita nanti akan dipandu oleh tour guide lokal Keraton Surakarta. Raja Keraton Yogyakarta. Ini terjadi tahun 1945 ketika Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Dua raja, baik Surakarta dan Yogyakarta, ini sama-sama mendukung pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dengan cara apa? Dia menyatakan diri melalui amanat dan para Pulau Jawa di sebelah timur kota Semarang, dari Demak runtuh menjadi kerajaan Pajang. Ini rajanya yang terkenal, Raden Patah, Sunan Prawoto, dan terakhir Sultan Trenggono. Ini runtuh menjadi kerajaan Pajang. Pusat pemerintahnya dulu tidak jauh dari sini, hanya 5 kilo sebelah barat kota Solo. Karena masih di daerah Surakarta, yang ada namanya alamat Pajang, pasti Bapak dan Ibu kalau ada saudara, itulah tempat yang dulu pusat pemerintahan kerajaan Pajang. Rajanya yang terkenal Sultan Hadiwijaya.
ada ketentuan adat yang masih harus kita jaga sampai sekarang. Salah satunya adalah ketika kita masuk keraton, mohon maaf, tidak boleh menggunakan alas kaki kecuali sepatu. Jadi yang mohon maaf, yang memakai sepatu tertutup sampai di tumit belakang boleh dipakai, tetapi yang memakai sandal dan sepatu sandal nanti mohon maaf dilepas di sini karena tidak boleh diperkenan. Yang kedua, yang memakai topi mohon maaf bisa dilepas, kacamata hitam mohon maaf juga bisa dilepas. Yang ketiga, siapapun baik laki maupun perempuan yang mengenakan celana pendek, kemudian khusus perempuan yang memakai celana panjang, ini tidak diperkenankan, mohon maaf, masuk ke keraton. Agar kita masuk ke keraton, kita harus memakai kain sarung. Nanti kita pakai kain sarung. Setelah selesai, keluar, dilepas lagi, jangan sampai terbawa. Nah, sekarang sesuai yang disampaikan oleh tour guide, tidak boleh menggunakan celana pendek dan hanya boleh mengenakan sepatu, kawan-kawan. Mari kita masuk ke dalam. Sandal pun diletakkan. Wah, ternyata cukup luas. Semuanya saya terangkan dulu, nanti saya beri waktu untuk berfoto ya. Nanti saya beri waktu untuk berfoto, untuk membuat kenangan di Keraton Surakarta, untuk cerita di rumah. Tapi mohon maaf, tidak boleh mengambil gambarnya. Yang dimaksud mengambil gambar itu ternyata mencuri gambar-gambar atau membawa pulang gambar atau lukisannya, kawan. Pusaka keraton namanya Dalem Ageng Probodioso. Itu pusaka yang dikirapkan setiap satu suro. Tahu kira pusaka satu suro? Tahu. Belum pernah ya. Jadi setiap kemarin tanggal 7 di Keraton Surakarta kan ada namanya Yogisworo atau sekarang namanya MUI untuk melihat hilal. Kapan puasa akan dimulai? Dia menentukan naik ke sana melihat hilalnya. Kalau sekarang tidak digunakan lagi karena pemerintah sudah sibuk mencari hilal. Kita menunggu sidang isbat kapan puasa, baru nanti kita akan mengikuti puasa. Nah, sekarang kita tahu ini adalah menara yang dulu digunakan untuk melihat hilal, untuk mengetahui kapan bulan Ramadan datang. Tahun kal. Makanya orang-orang dulu kalau ditanya, "Mbah, bayar utangnya kapan?" Tahun kal, kan gitu. Kan tahun kal itu kan lama, 8 tahun sekali. Maka tahun Jawa itu kan ada 8 itu. Orang mengenal istilah 1 itu yaitu 8 tahun. Sekarang tahun Jawa ini 1958. Iya, 19. Kemarin ketika ditanya ada kirap pusaka satu suro untuk mengenang peristiwa apa, menyambut tahun baru apa, banyak yang tahu di luar sana adalah tahun bahkan bukan tahun Hijriah, adalah tahun Jawa. Karena semua kegiatan yang dikerap. Oke, kita lanjutkan menuju ke museum. Dia setia loyal terhadap raja, bahkan ketika dia harus menjaga di Keputren, para praja yang menyebut di belakang masih ada 10 kali lipat seperti yang kita lihat. Ini tinggalnya raja dan permaisuri, itu kolam renang, ukuran BB10 ini Cukup banyak lukisan. Ini maaf, orang Asia Tenggara pertama yang mempunyai mobil itu Pak. Mobilnya Mercy, buatan dari Jerman. Nah, sekarang kemudian ini tombak untuk perang diletak di ujungnya dari tulisan kartu masyarakat. Ini dipegang dan dipegang naik turun ini akan menjadi permaisuri harus dari keluarga bangsa. Tetapi kalau sulit, siapa saja bisa. Ini gelarnya Kanjeng. Dan ini adalah salah satu pusaka berupa tombak yang digunakan untuk pertempuran. Wah, luar biasa. Ketika zaman dulu belum ada foto, lukisan
tulisan sudah luar biasa sekali, sangat detail. Lihat pengantin laki-laki ini melempar sini, mau melempar sini. Biasanya kalau pengantinnya melempar sini itu saling melempar, itu sebagai simbol tidak ini akan melepaskan pakaian namanya karena melepaskan. Dia menyisakan seperti untuk mandi. Ini yang menginspirasi dari busana pengantin seluruh bahasa. Dalam busana yang berbiasa sebagai mahar atau mas kawinnya. Itu kan perhiasan. Kalau sekarang bisa menjadi juga ikat kepala atau seperti ini, yang asli yang baik seperti ini. Ya ini yang tayo Pernah. mungkin pernah tayo. Mencegah dehidrasi kulit, bisa mencegah kanker, bisa mencuci usus besar, dan yang paling banyak disukai bisa mencegah penuaan dini. Karena airnya alkali. Nah, ini air yang dipercaya memiliki banyak manfaat. Kalau ingin beli, ada per botolnya 10.000, atau ingin sekedar mencoba, nah untuk cuci muka atau untuk berkumur, bisa kita coba kawan. Ini dari Inggris. Di sini sebetulnya ada kereta namanya kereta Rojo. Rojo itu ini baru di Rojo itu raja, karena Louis X kan yang paling kaya di Indonesia. Di hari Kamis dia keliling keraton ini membagi-bagi uang kepada fakir miskin. Maka begitu hari Kamis ini sudah hampir datang, misalnya besok itu hari Kamis, di luar sana hari ini sudah pada ngajak teman-temannya, ayo besok kita ngemis. Kemudian beberapa tahun kemudian makamnya dipindahkan ke Emoji, khusus makamnya raja telah mencelakakan berada di sebelah 18 km selatan kota. Ini yang membedakan makam beliau. Itu namanya Candi Perahu Rojo Molo. Rojo Molo itu tokoh pewayangan yang handal dalam samudera. Rojo itu raja, Molo itu pengganggu atau penyakit. Jadi kalau rajanya kita menang, dan ini adalah atap dan rata. Betulnya seperti siramnya, kebalnya seperti siram. Jadi kalau makanan diletakkan situ berupa warnanya, sebenarnya itu ini biji dari Cina, ini juga piring dari Cina. Ini lesung untuk menumbuh padi, jadi membuat padi. Ini kemudian dibagi-bagikan kepada abdi dalam sebagai simbol keberkahan. Bijinya dari Cina, ini untuk menyimpan, kalau dulu kan di Cina ada anggur, ada arak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan tentang Keraton Surakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas pendengarannya. Saya ucapkan selamat hidup, semoga menyenangkan kita seluruh dan pulang sampai di rumah biasa. Ini ibu keluarnya. Maaf. Kereta-kereta yang
cukup lama masih ditutupi kawan-kawan. Oke, mari kita kembali. Setelah ini kita melanjutkan ke pasar grosir Surakarta atau pasar grosir Solo kawan-kawan. Wah, banyak mainan tradisional mengingat masa kecil kita. Untuk yang ingin naik kuda juga siap kawan-kawan. Nah, di sini kita akan naik becak menuju pasar grosir Solo. Karena berlibur hari ini sama pentingnya dengan ketika kita bekerja. Terima kasih kawan-kawan.